Tanggal 22 Oktober tahun 1945 adalah di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi besar di negara kita ini, Nahdlatul Ulama, mengeluarkan sebuah fatwa yang diistilahkan dengan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Berjumpa lagi dalam acara podcast Bisa, bincang-bincang santai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kali ini sudah hadir bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Haji Abraham Munanda MAG. Assalamualaikum dan selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tema kita hari ini adalah Semarak Hari Santri tahun 2021, jatuh pada tanggal 22 Oktober. Suatu pertanyaan, Pak, kenapa tanggal 22 Oktober yang ditetapkan oleh Presiden kita Bapak Haji Joko Widodo? Silakan. Tanggal 22 Oktober itu adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa kita. Tanggal 22 Oktober tahun 1945 adalah di mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi besar di negara kita ini, Nahdlatul Ulama, mengeluarkan sebuah fatwa yang diistilahkan dengan resolusi jihad, yang menganjurkan dan mengatakan bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang datang kepada beliau dan tokoh-tokoh bangsa kita, bagaimana langkah yang harus diambil ketika tentara sekutu yang diboncengi tentara Mika Belanda kembali ke tanah air dan akan melanjutkan penjajahan mereka di negara kita. Jawaban beliau mengatakan bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman dan harus dipertahankan tanah air ini dari kerangkeng penjajahan. Ini adalah salah satu pemantik semangat anak bangsa kita ketika itu di Surabaya khususnya dan di Jawa Timur umumnya untuk bersama-sama memerangi tentara sekutu yang membonceng tentara kita untuk kembali menjadi negara. Puncak dari resolusi jihad ini adalah terjadinya pertempuran 10 November yang kita kenal dengan sebutan Hari Pahlawan. Kita peringati setiap tahun. Bung Tomo setiap saat di corong radio selalu meneriakkan dan mengobarkan semangat anak bangsa dengan takbir dan kata-kata penyemangat agar tidak patah semangat mempertahankan kemerdekaan bangsa. Sebagian daripada masyarakat yang ikut berjuang itu adalah kalangan pondok pesantren. Ada ulama, ada kiai, ada ustaz, ada santri. Di samping elemen-elemen bangsa lainnya, baik yang berbeda ras, suku, bahasa, dan bahkan agama, ikut bahu-membahu ketika itu mempertahankan negara kita. Nah, sejarah ini menjadi salah satu latar belakang kenapa Bapak Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo, juga menetapkan Hari Santri ini tanggal 22 Oktober. Tentunya ini memiliki motivasi yang tinggi. Diharapkan santri-santri memakai dan memelihara serta mengobarkan semangat perjuangan para pejuang-pejuang kita ketika 22 Oktober sampai 10 November itu di dalam melakukan interaksi mereka, di dalam melakukan karya-karya mereka untuk bangsa dan negara kita ini. Nah,
Inilah kira-kira yang menjadi latar belakang. Di antaranya kenapa tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai hari santri. Sekarang Bapak Menteri Agama juga telah menetapkan bahwa tema daripada peringatan Hari Santri tahun 2021 ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Ini ada beberapa penjelasan. Santri siaga itu artinya santri harus selalu sedia. Jiwa artinya akhlaknya, nilai-nilai keagamaannya, budi pekertinya haruslah selalu mencerminkan seorang santri dari pondok pesantren. Nilai-nilai keislaman haruslah mereka anut di hati mereka dan mereka amalkan sebagai rahmatan lil alamin. Dan juga nilai-nilai tradisi luhur, budaya bangsa yang terakomodir di dalam perilaku kita selaku umat Islam juga bisa dilaksanakan di dalam upaya membangun bangsa dan negara. Raganya juga seperti itu. Fisik santri, ya, lisannya santri, pendengarnya santri, ya, termasuk fungsi-fungsi potensi yang dimiliki oleh santri itu digunakan untuk berkarya membangun bangsa dan negara kita ini yang memang majemuk dan beragam. Kita berharap juga pada akhirnya santri itu adalah menjadi seorang yang modern, wasatiyah di dalam pemahaman agama, membawa kepada kedamaian di tengah-tengah kebinekaan dan kemajemukan bangsa dan negara. Kira-kira itu latar belakangnya. Baik, terima kasih Pak penjelasan yang diberikan. Dikarenakan ada hidangan sedikit Pak, snack minum silakan. Terima kasih. Ini ada ngopi ini. Bismillah. Sejarah latar belakang yang Bapak sampaikan tadi, di Kenira Kabupaten Pesisir Selatan ini apa saja yang akan kita lakukan? Untuk peringatan Hari Santri tahun 2021 ini kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan beberapa waktu yang lalu kita telah merapatkan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka semarak Hari Santri 2021 di Pesisir Selatan. Yang pertama kegiatannya adalah launching rumah moderasi pada pesantren, madrasah, dan KUA Kecamatan C Kabupaten Selatan. Kemudian yang kedua adalah webinar moderasi beragama bagi pengasuh pondok pesantren, madrasah, penyuluh dan penghulu se Kabupaten Selatan. Kemudian upacara peringatan Hari Santri. Kemudian kita adakan lomba storytelling ya, tentang sejarah Hari Santri. Kemudian lomba profil pondok pesantren beserta yel-yel masing-masing pondok pesantren. Selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah ekspos dari masing-masing pondok pesantren yang ada di Pesisir Selatan ini melalui media podcast bisa bincang santai kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Dan terakhir melakukan silaturahim panjang sana kepada para tokoh, ulama, kiai, para perintis dan pendiri pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar yang budiman. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Abram Munanda MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan juga sebagai narasumber dalam acara memperingati semarak Hari Santri tahun 2021 ini. Demikian saja acara podcast kita pada kesempatan ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam integritas, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.